Yang mulia, kami menilai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim terlapor yaitu melanggar prinsip ketakberpihakan, bahwa pada tanggal 9 September 2023 bertempat di Universitas Islam Sultan Agung, hakim terlapor sekaligus ketua majelis dalam perkara 29, 51, 55, 90, dan 91 dengan penuh kesadaran memberikan komentar terbuka terkait dengan pemimpin muda dengan mengatakan sebagaimana telah kami transkrip, yang mulia, kami anggap dibacakan. Selanjutnya, komentar terbuka hakim terlapor tersebut terlihat dan sangat jelas condong pada salah satu pihak, di mana pihak di sini ialah keponakannya. Hal tersebut diperkuat dengan laporan utama majalah Tempo edisi 16 dan 22 Oktober 2023. Kami juga mohon kepada yang mulia, di dalam laporan utama majalah Tempo tersebut dijelaskan secara rigid dan jelas rangkaian perbuatan daripada hakim terlapor, yaitu Profesor Anwar Usman. Bukti-bukti tersebut menguatkan hakim terlapor condong pada salah satu pihak untuk meloloskan keponakan daripada hakim terlapor maju sebagai salah satu calon wakil presiden. Selanjutnya, hakim terlapor melanggar prinsip integritas, bahwa pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023 dengan agenda pembacaan putusan perkara 90, pada dissenting yang mulia Hakim Konstitusi Profesor Arif Hidayat dan yang mulia Hakim Konstitusi Profesor Saldi Isra membuka mata publik terkait dengan sikap dan perilaku hakim terlapor sebagaimana yang telah kami kutip di bawah ini. Bukti tersebut kami merujuk pada dissenting opinion pada yang bersangkutan, majelis hakim yang bersangkutan, yang mulia. Selanjutnya, tindakan hakim terlapor yang menyatakan ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan dengan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden, di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam konsentrasi politik, yaitu pada pemilu presiden 2024 sebagai pasangan calon presiden atau wakil presiden oleh salah satu atau gabungan partai politik, sehingga ketua memilih untuk tidak hadir dalam membahas. Yang kami maksud di sini, yang mulia, dari dissenting opinion tersebut kami juga melihat bahwa adanya sikap tercela daripada hakim terlapor. Sikap tercelanya itu dapat kami maknai dengan penalaran yang wajar, di mana semula hakim terlapor menyatakan bahwa ketidakhadirannya karena konflik of interest. Namun kemudian di dalam RPH perkara 90, hakim terlapor menyampaikan ketidakhadirannya bukan karena konflik of interest, melainkan karena alasan kesehatan. Adanya perbedaan pendapat ini melihat kami menilai bahwa menjadi salah satu dugaan tindakan pelanggaran kode etik yang dimana diatur di dalam prinsip integritas penerapan angka 1 yang berbunyi hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, yang mulia. Selanjutnya, yang mulia, kembali kami berdasarkan penelusuran tim majalah Tempo edisi 23 dan 29 Oktober 2023, di sana dapat dijelaskan bahwa adanya upaya daripada hakim terlapor untuk melobi hakim-hakim lainnya guna meloloskan atau mengabulkan atau menerima permohonan gugatan batas usia perkara nomor 90. Kami mohon juga kepada yang mulia majelis kehormatan bahwa di dalam dissenting opinion Prof. Arif Hidayat menyatakan bahwa dirinya mencabut sikap dari laporan majalah Tempo disebutkan bahwa Prof. Arif Hidayat mencabut ucapannya yang semula di dalam RPH 295155 menyatakan karena ketidakhadirannya hakim terlapor bersikap negarawan. Kemudian pada RPH 90 keterangan tersebut dicabut dan dicatat di dalam notulensi rapat RPH. Atas hal tersebut kami mohon kepada yang mulia untuk melakukan peninjauan juga terhadap notulensi rapat tersebut. Jikalau memang ternyata benar sesuai dengan laporan daripada majalah Tempo tersebut, adanya kesesuaian antara laporan utama di majalah Tempo dengan notulensi rapat RPH, maka hemat kami benar dan patut diduga adanya tindakan-tindakan melobi daripada hakim terlapor kepada hakim-hakim lainnya. Selanjutnya, menurut kami yang mulia, persesuaian itu dilihat dari perbedaan pendapat di antara majelis dalam memutuskan perkara 29, 51 dan 55 dengan 90-91, di mana ketidakhadiran daripada Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyebabkan 6 majelis konstitusi bersepakat menyatakan itu adalah open legal policy. Tapi kemudian di RPH 90 kehadiran hakim terlapor justru membalikkan keadaan, dan kami kembali merujuk pada pendapat dissenting opinion daripada Profesor Saldi Isra menyatakan bahwa dalam sekelebat, keselebat ini menurut kami
ada indikasi besar karena kami percaya yang mulia bahwa hakim-hakim konstitusi ini adalah para teladan-teladan akademisi. Kami yakin bahwa tidaklah mungkin ada argumentasi atau pertimbangan hukum yang dampaknya begitu besar terhadap republik ini atau penyelenggaraan demokrasi berubah dalam jangka waktu secepat itu, dan itu yang kami tangkap. Kemudian jika dihubungkan dengan laporan majalah Tempo, dari beberapa laporan majalah Tempo tersebut mereka mewawancarai narasumber yang disebutkan sebagai salah satu petinggi. Majalah tersebut menyampaikan bahwa benar ada upaya tindakan dari hakim terlapor. Nah, yang mulia, kami memohon kepada yang mulia untuk benar-benar menjaga marwah Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2023. MK selain memiliki kewenangan untuk menerima atau mengadili dan memutus, tapi juga menjaga marwah dan martabat Mahkamah Konstitusi. Atas peristiwa tersebut kami mohon kepada majelis selaku seorang negarawan, para negarawan yang akan menunjukkan